Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sikap dan kepuasan kerja pada perilaku keorganisasian. Yang pertama, itu ada sikap. Menurut Robbins tahun 2007, sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu atau peristiwa. Hal ini mencerminkan bagaimana perasaan seseorang tentang sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan objek yang memberikan daya positif dan negatif terhadap subjek, seperti individu atau peristiwa yang berpengaruh pada respon keadaan tertentu. Selanjutnya, apa saja komponen utama dari sikap? Yang pertama ada komponen kognitif, yang kedua ada komponen afektif, dan komponen perilaku. Komponen kognitif atau biasanya segmen opini atau keyakinan dari sikap. Nah, kalau komponen afektif itu segmen emosional atau perasaan dari sikap. Dan komponen perilaku yakni niat untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Pandangan bahwa sikap terdiri atas 3 komponen kesadaran, perasaan, dan perilaku sangat bermanfaat dalam memahami kerumitan hal ini dan hubungan potensial antara sikap dan perilaku. Dalam organisasi, sikap sangatlah penting karena komponen perilakunya. Sebagai contoh tuh apabila para pekerja percaya bahwa pengawas, auditor, atasan, dan teknisi efisien berkomplot untuk membuat karyawan bekerja lebih keras untuk bayaran yang sarna atau lebih sedikit, adalah masuk akal untuk berusaha memahami bagaimana sikap ini terbentuk, hubungan mereka dan dengan perilaku pekerjaan yang aktual, dan bagaimana mereka bisa tambah. Seberapa konsistenkah sikap itu? Leon Festinger mengemukakan teori ketidaksesuaian kognitif atau cognitive dissonance. Teori ini berusaha menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Ketidaksesuaian berarti ketidakkonsistenan. Ketidaksesuaian kognitif merujuk pada ketidaksesuaian yang dirasakan oleh seorang individu antara 2 sikap atau lebih, atau antara perilaku dan sikap. Nah, Festinger berpendapat bahwa bentuk ketidakkonsistenan apapun tidak menyenangkan. Bahkan individu akan berusaha mengurangi ketidaksesuaian dan tentunya ketidaknyamanan tersebut. Oleh karena itu, individu akan mencari keadaan yang stabil, di mana hanya ada sedikit ketidaksesuaian. Apakah perilaku selalu mengikuti sikap? Sikap yang penting adalah sikap yang mencerminkan nilai-nilai fundamental, minat diri ataupun identifikasi sikap individu atau kelompok yang dihargai oleh seseorang. Sikap-sikap yang dianggap penting oleh individu cenderung menunjukkan hubungan yang kuat dengan perilaku. Nah, variabel pengait hubungan sikap perilaku yang paling kuat adalah pentingnya sikap, kekhususannya, aksesibilitasnya, apakah ada tekanan-tekanan sosial, dan apakah mempunyai pengalaman langsung dan sikap tersebut. Teori persepsi diri yaitu sikap yang digunakan setelah melakukan sesuatu untuk memahami tindakan yang telah terjadi. Apakah sikap kerja yang utama? Ada beberapa. Yang pertama itu kepuasan kerja. Perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristiknya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan-perasaan positif tentang pekerjaan tersebut. Sementara seseorang yang tidak puas memiliki perasaan yang negatif tentang pekerjaan tersebut. Selanjutnya itu ada keterlibatan pekerjaan. Tingkat sampai mana seseorang memihak sebuah pekerjaan, berpartisipasi secara aktif di dalamnya,
dan menganggap kinerja penting sebagai bentuk penghargaan diri, pemberian wewenang psikologis. Yang ketiga itu ada komitmen organisasional. Tingkat sampai mana seseorang karyawan memihak sebuah organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Selanjutnya itu ada komitmen organisasional. Yang pertama ada komitmen afektif, perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya. Contohnya, seseorang karyawan Petco mungkin memiliki komitmen aktif untuk perusahaannya karena keterlibatannya dengan hewan-hewan. Yang kedua itu ada komitmen berkelanjutan, yakni nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dengan sebuah organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Seorang karyawan mungkin berkomitmen kepada seorang pemberi kerja karena ia dibayar tinggi dan merasa bahwa pengunduran diri dari perusahaan akan menghancurkan keluarganya. Ketiga ada komitmen normatif, komitmen untuk bertahan dengan organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis. Contohnya, seorang karyawan yang memelopori sebuah inisiatif baru mungkin bertahan dengan seorang pemberi kerja karena ia merasa meninggalkan seseorang dalam keadaan yang sulit bila ia pergi. Aspek sikap. Yang pertama ada komponen kognitif, komponen yang terdiri dari pengetahuan. Pengetahuan inilah yang akan membentuk keyakinan dan pendapat tentang objek sikap. Yang selanjutnya ada komponen afektif, komponen yang berhubungan dengan perasaan senang atau tidak senang sehingga bersifat evaluatif. Komponen ini erat hubungannya dengan sistem nilai yang dianut pemilik sikap. Selanjutnya ada komponen konatif, yakni komponen sikap yang berupa kesiapan seseorang untuk berperilaku yang berhubungan dengan objek sikap. Selanjutnya ada pembentukan sikap, bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir, sebab munculnya sikap di dalam diri seseorang terbentuk karena adanya interaksi orang yang bersangkutan dengan berbagai hal dalam lingkungan hidupnya. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu adalah sesuatu rasa yang dirasakan oleh pekerja atau pegawai dalam melakukan merespon terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja sebagai suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Seberapa puas individu dengan pekerjaan mereka? Rata-rata individu merasa puas dengan keseluruhan pekerjaan mereka, dengan kerja itu sendiri, serta dengan pengawas dan rekan kerja mereka. Namun, mereka cenderung tidak begitu puas dengan bayaran dan peluang promosi yang diberikan perusahaan. Alasannya, karena individu lebih tidak menyukai bayaran dan kemungkinan promosi bila dibandingkan aspek-aspek lain dari pekerjaan mereka tidak begitu jelas. Kepuasan kerja tidak hanya berkaitan dengan kondisi pekerjaan. Contohnya, seberapa individu dipengaruhi untuk menyukai hampir segala hal dan individu lain merasa tidak senang, bahkan dalam pekerjaan yang tampak sangat jelas. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang mempunyai kepribadian negatif, contohnya mereka yang cenderung galak, kritis, dan negatif, biasanya kurang puas dengan pekerjaan mereka. Teori kepuasan kerja. Faktor teori. Teori ini menganjurkan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan merupakan bagian dari kelompok variabel yang berbeda, yaitu motivator dan hygiene factor.
Yang kedua, ada value theory. Menurut teori ini, kepuasan kerja terjadi pada tingkat di mana hasil pekerjaan diterima individu seperti diharapkan. Teori ketidaksesuaian atau discrepancy theory. Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Teori keadilan atau equity theory. Teori ini mengungkapkan bahwa seorang yang akan merasa puas atau tidak puas tergantung pada ada atau tidaknya keadilan dalam situasi-situasi, khususnya situasi kerja. Teori motivator Hitchens atau MH. Teori ini menjelaskan kepuasan dan ketidakpuasan dengan pembayaran. Perbedaan antara jumlah yang diterima dengan jumlah yang dipersepsikan oleh karyawan lain merupakan penyebab utama terjadinya ketidakpuasan. Pengaruh dari karyawan yang tidak puas dan puas di tempat kerja. Tentunya ada konsekuensi karyawan menyukai pekerjaan mereka dan ada juga yang tidak menyukai pekerjaan mereka. Sebuah kerangka teoritis yakni keluar pengaruh kesetiaan pengabaian sangat bermanfaat dalam memahami konsekuensi dari ketidakpuasan. Yang pertama ada keluar atau exit. Ketidakpuasan yang diungkapkan melalui perilaku yang ditunjukkan untuk meninggalkan organisasi. Aspirasi atau voice. Ketidakpuasan yang diungkap melalui usaha-usaha yang aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi. Selanjutnya ada kesetiaan atau loyalty. Ketidakpuasan yang diungkap dengan secara aktif menunggu membaiknya kondisi. Selanjutnya ada pengabaian atau neglect. Ketidakpuasan yang diungkapkan dengan membiarkan kondisi menjadi lebih buruk. Kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Bukti menunjukkan bahwa karyawan yang puas bisa meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Mengapa? Karena dalam organisasi jasa, pemeliharaan dan peninggalan pelanggan sangat bergantung pada bagaimana karyawan garis depan berhubungan dengan pelanggan. Karyawan cenderung lebih ramah, ceria, dan responsif yang dihargai oleh para pelanggan. Karena karyawan yang puas tidak mudah berpindah kerja. Pelanggan mungkin ada kemungkinan besar menemui wajah-wajah yang familiar dan memberi layanan yang berpengalaman. Kualitas ini membangun kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Karyawan yang mempunyai hubungan tetap dengan pelanggan melaporkan bahwa pelanggan yang kasar tidak mempertimbangkan orang lain atau menuntut dengan tidak masuk akal mempengaruhi kepuasan dari kerja karyawan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlu juga fokus pada pembangunan kepuasan karyawan, mengakui bahwa kepuasan karyawan bisa memberikan kontribusi terhadap tujuan mereka untuk memiliki pelanggan yang bahagia. Kepuasan kerja dan ketidakhadiran. Kepuasan kerja dan kehadiran berhubungan negatif, tetapi korelasi tersebut berkisar antara sedang sampai lemah. Sementara masuk akal bahwa karyawan yang tidak puas cenderung melalaikan pekerjaan mereka. Faktor-faktor lain memiliki pengaruh pada hubungan tersebut dan mengurangi koefisien korelasi. Kepuasan kerja dan perputaran karyawan. Kepuasan juga berhubungan secara negatif dengan perputaran karyawan. Tetapi korelasi tersebut lebih kuat daripada apa yang kita ketahui untuk ketidakhadiran. Namun sekali lagi, faktor lain seperti kondisi pasar tenaga kerja, harapan tentang peluang pekerjaan alternatif, dan lamanya masa jabatan dengan organisasi merupakan batasan penting tentang kepuasan yang aktual untuk meninggalkan pekerjaan seseorang pada saat ini.
kepuasan kerja dan perilaku menyimpang di tempat kerja. Ketidakpuasan kerja memprediksi banyak perilaku khusus termasuk upaya pembentukan serikat kerja, penyalahgunaan hakikat, pencurian di tempat kerja, pergaulan yang tidak pantas, dan kelambanan. Para peneliti berpendapat bahwa perilaku ini adalah indikator sebuah sindrom yang lebih luas yang kita sebut perilaku menyimpang di tempat kerja. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di komen, serta share video dan channel YouTube ini. Terima kasih.